Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana, kelas 10 AKL 1, dan teman saya yang bernama Fitri Ageng, Fitri Rahmawati, Galuriana, Hana Berliana, Herlina Septiani. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat akan dibawakan oleh Fitri Ageng, teori Persia akan dibawakan oleh Fitri Rahmawati, teori Arab akan dibawakan oleh Galuriana, teori Cina akan dibawakan oleh Hana Berliana, dan teori maritim akan dibawakan oleh Herlina Septiani. Yang pertama, teori Gujarat, yaitu menyatakan bahwa Islam dibawa masuk para pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat, India. Teori ini dicetuskan oleh Snow Hurgon dan G.P. Ginepel. Bukti ini adalah catatan Marco Polo, batu nisan Sultan Malik As-Saleh dari Samudra Pasai, bertuliskan tahun 1297 yang memiliki corak Islam khas Gujarat, dan adanya corak tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Teori Persia yang menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi oleh kaum Syiah dari Persia. Dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan Hossein Jadiningrat. Bukti teori ini adalah beberapa kesamaan antara budaya Islam di Indonesia dengan budaya Islam di Persia, seperti adanya peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Selain itu, teori ini juga dibuktikan oleh kesamaan dalam seni kaligrafi di beberapa batu nisan. Banyaknya aliran Syah Hijaz Persia pada awal masuknya Islam di Indonesia, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, dan adanya kesamaan dalam ajaran Sufi. Kelemahan teori ini adalah pada abad ke-7 Masehi, kekhalifahan Umayyah yang beraliran Sunni masih memegang kekuasaan di Timur Tengah, meliputi Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah, sehingga ulama dari Persia tidak memungkinkan untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran di Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Arab atau teori Mekah, yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh para musafir Arab yang bersemangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Didukung oleh Van Lier, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Bukti teori ini adalah antara lain telah adanya perkampungan Islam khas kekhalifahan Umayyah di pantai timur Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Kesamaan mazhab yang populer di Samudra Pasai pada saat itu dengan mazhab yang populer di Arab dan Mesir, yaitu mazhab Syafi'i, penggunaan gelar Al-Malik untuk raja-raja di Samudra Pasai yang juga lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kelemahan teori Arab ini adalah kurangnya fakta-fakta dan bukti-bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab secara langsung dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, teori Cina, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dicetuskan oleh Slamet Mulyanto dan Sumanto Al-Qurtubi. Bukti teori ini adalah antara lain perpindahan orang-orang Muslim Cina pada tahun 879 Masehi dari Kanton ke Asia Tenggara, terutama Palembang. Raja pertama Demak atau Raden Patah yang merupakan keturunan Cina. Gelar Raja-Raja Demak yang dituliskan memakai istilah Cina. Ditemukannya masjid tua dengan arsitektur Cina di Jawa. Adanya catatan dari Cina yang menyatakan bahwa pedagang luar yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia adalah pedagang Cina. Selanjutnya yaitu teori maritim. Teori maritim yang menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia terkait erat dengan kemampuan umat Islam menjelajahi samudera. Dicetuskan oleh N.A. Baloch, seorang ahli sejarah asal Pakistan. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat menjelaskan dari mana asal penyebaran Islam yang berkembang di Indonesia. Kesimpulannya ialah kelemahan teori maritim tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah tidak dapat menjelaskan dari mana asal penyebaran Islam yang berkembang di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.